Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 UNUSA akan mempresentasikan format lembar observasi karakteristik peserta didik guna memenuhi tugas UTS pemahaman peserta didik. Kelas sasaran observasi ini yaitu kelas 6A SDN Margorejo 6 tempat saya PPL. Aspek yang diobservasi yaitu budaya sekolah dengan pertanyaan apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal. Kemudian secara umum apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam sekolah. Dengan hasil observasi tersebut dapat diinterpretasi bahwa suasana sekolah telah mendukung dalam pembelajaran dan interaksi yang optimal. Sekolah juga menghidupkan profil pelajar Pancasila di setiap kesempatan. Kemudian untuk budaya kelas, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas? Bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik? Dengan hasil observasi tersebut dapat diinterpretasi bahwa guru dan peserta didik melakukan diskusi bersama dalam membuat kesepakatan kelas yang dilakukan di awal tahun ajaran. Kemudian guru juga menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik melalui kegiatan nyata seperti sholat berjamaah, yaitu sikap religius, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan P5 atau sikap nasionalis. Untuk keterlibatan peserta didik, kami menanyakan apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari para peserta didik? Apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Jelaskan. Dari pertanyaan tersebut dan hasil observasi dapat diinterpretasikan bahwa peserta didik sudah terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung. Hal tersebut terlihat dari keaktifan mereka dalam merespon pertanyaan, memberikan tanggapan, berinisiatif untuk maju, dan lain-lain. Mereka juga semakin antusias ketika ada guru baru. Keaktifan peserta didik tidak luput dari motivasi yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran. Untuk identifikasi kesiapan siswa, kami menanyakan apakah di awal pembelajaran guru mengamati dan mengecek kesiapan peserta didik, baik secara kondisi maupun secara materi yang diajarkan. Apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam? Bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran? Dari pertanyaan tersebut dan hasil observasi dapat diinterpretasi bahwa guru sudah mengamati dan mengecek kesiapan peserta didik agar tujuan pembelajaran hari itu tercapai. Jika belum tercapai, maka guru akan memberikan pendampingan khusus kepada peserta didik. Hal ini juga disertai dengan komunikasi pada orang tua peserta didik. Untuk perkembangan emosi, kami menanyakan sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Dengan hasil observasi dapat diinterpretasi bahwa peserta didik sudah bisa mengekspresikan dirinya melalui karya-karya. Untuk perkembangan sosial, kami menanyakan secara umum bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan komunikasi. Bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam melibatkan belajar, contohnya kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Dari hasil observasi dapat diinterpretasi bahwa peserta didik dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya karena dibiasakan untuk berkelompok.
Mereka terbiasa membantu, menghargai, tidak sombong, dan kepekaan sosialnya tinggi. Untuk perkembangan moral atau spiritual, kami menanyakan apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Dari hasil observasi dapat diinterpretasikan bahwa guru telah membiasakan nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik terbangun sejak peserta didik datang ke sekolah. Untuk perkembangan fisiologis, kami menanyakan bagaimana kondisi peserta didik. Kemudian dari hasil observasi dapat diinterpretasikan bahwa kondisi anak-anak sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya dan sudah mencapai kematangan fisiologi. Hal ini berpengaruh terhadap kegiatan anak sehari-hari, sehingga selama di sekolah, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk etnik atau kultural, kami menanyakan bagaimana etnik dan kultural peserta didik di kelas. Nah, hasil observasinya, peserta didik memiliki etnik dan kultural yang sama, di mana semua peserta didik memiliki etnik yang sama, yaitu suku Jawa, dan memiliki kultural yang hampir sama karena mereka tinggal di tempat yang berdekatan, yaitu sekitar sekolah. Untuk status sosial, bagaimana status sosial peserta didik di kelas? Hasil observasi, peserta didik di SDN Margorejo 6 menunjukkan bahwa murid di SD tersebut memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Sebagian siswa berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah, ada pula yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah, serta dari latar belakang ekonomi yang tinggi. Untuk gaya belajar, kami menanyakan bagaimana gaya belajar peserta didik di kelas. Hasil observasinya, gaya belajar siswa SDN Margorejo 6 kebanyakan yaitu belajarnya visual. Peserta didik suka belajar dengan menggunakan media yang warna-warni, misalnya PPT. Demikian pemaparan lembar observasi karakteristik peserta didik di kelas 6A SDN Margorejo 6. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.